Oke, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Suferdi Riyandi dengan NPM 247828033 dan kali ini saya berada di kelompok 3 ya dengan anggota Aan Krisnawati dan yang kedua ada Putri Aulia dan terakhir ada saya. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi dari etika profesi ya di minggu kelima yaitu Freedom of Expression. Ethic and Digital Responsibility. Jadi sebenarnya apa sih freedom of expression ini? Freedom of expression kalau dalam kita artikan dalam bahasa Indonesia yang berarti itu kebebasan berekspresi. Yang berarti kebebasan berekspresi itu mengarah ke dalam suatu kegiatan ya atau perbuatan ketika kita ingin mengekspresikan sesuatu secara bebas. Contohnya, dan ini biasanya itu terjadi ketika ada sebuah kejanggalan atau ada sesuatu yang ingin kita sampaikan terhadap publik. Contohnya, kalau kita ngomong, ada sebuah statement ketika cowok itu nggak boleh rambutnya panjang, misalnya. Nah, karena kita tidak suka dengan statement itu, jadi kita mencoba untuk mengekspresikan diri kita bahwa sebenarnya cowok itu boleh rambutnya panjang dan kita eh, membuat rambut kita itu panjang. Nah, ada lagi contoh mungkin ketika kita tidak suka dengan suatu statement dan kita mengekspresikannya dengan bentuk lisan ataupun tulisan seperti itu. Nah, di sini selain daripada kebebasan berekspresi, kita juga akan membahas mengenai etik di dalamnya. Jadi, seperti yang kita tahu ya, ketika kebebasan itu tidak dibarengi dengan etik, maka kebebasan yang mungkin pertamanya itu berniat baik ya, kita ingin menyampaikan suatu kebebasan itu dengan niat yang baik, tetapi karena tidak adanya etik, eh, ekspresi itu atau pendapat itu jadi malah kacau gitu. Kita bisa ambil contoh ketika demo kemarin ya. Jika demo kemarin itu tidak dibarengi dengan etik yang baik, pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu bukannya tersampaikan oleh para pemerintah, malah menjadi sebuah kerusuhan. Apalagi kalau itu dibarengi dengan sebuah sikap anarkis. Nah, selain daripada membahas mengenai etik di dalam freedom of expression, kita juga akan membahas mengenai digital responsibility atau tanggung jawab digital di dalamnya. Karena di balik sebuah perbuatan yang kita ambil, apalagi kita mengekspresikan diri kita secara bebas, pasti ada sebuah akibat yang akan terjadi di balik perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, kita akan mencoba mempelajari bagaimana kita dapat bertanggung jawab akan apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang ingin kita ekspresikan. Next slide. Oleh karena itu, kita akan coba membahas mengenai freedom of expression. Jadi, freedom of expression itu ya seperti yang saya bilang tadi itu merupakan sebuah kebebasan dalam berekspresi. Nah, itu dia ada suatu catatan penting ya di sini bahwa dikatakan ada hak dasar setiap individu untuk mengemukakan pendapat mereka. Untuk dan ide itu berbentuk ide atau informasi atau rasa tanpa adanya rasa takut terhadap pembalasan sensor atau tekanan dari pihak lain. Jadi di sini eh, sebuah tekanan yang baik ya, bahwa hak itu untuk eh, bebas dalam berekspresi itu terdapat oleh setiap individu. Jadi setiap individu itu punya hak yang sama untuk mengekspresikan diri mereka, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, di sini ada suatu penekanan lagi bahwa informasi yang kita coba sampaikan, ekspresi yang kita coba sampaikan itu ketika kita punya kebebasan berekspresi, maka kita tidak akan takut terhadap pembalasan atau sensor dari tekanan pihak lain seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini kita akan membahas ada beberapa hak untuk mencakup kebebasan itu. Yang pertama itu berbicara secara lisan maupun tulisan. Jadi eh, hal ini mungkin yang paling sering untuk diekspresikan oleh orang lain ya ketika kita membicarakan sesuatu itu secara lisan maupun tulisan. Kalau dari lisan mereka tidak punya keberanian yang cukup, mereka bisa mengekspresikan itu melalui sebuah tulisan ataupun suatu surat seperti itu. Kita juga bisa menyebarkan gagasan melalui media, ya bentuk sebuah postingan seperti di eh, media sosial kita, atau juga kita bisa mempostingnya dalam bentuk sebuah video. Bisa di next.
Nah, kita juga bisa berpartisipasi dalam diskusi publik ya, karena eh, ketika kita membuat sebuah, ketika pendapat kita itu disampaikan ke dalam sebuah diskusi publik, maka itu bisa saja mendapatkan sebuah solusi ketika kita punya keresahan bahwa sebenarnya cowok ini harusnya boleh dong rambutnya panjang seperti itu. Nah, itu ketika kita sampaikan di dalam eh, media publik gitu, diskusi publik, maka bisa saja orang-orang itu memberikan solusi yang baik dan mencoba untuk menyuarakan hal yang sama dengan yang kita ingin sampaikan. Terus di sini kita juga bisa mengekspresikan diri kita melalui karya seni atau media digital. Karena karya seni, kalau orang-orang ingin mengekspresikannya, contohnya dari gambar maupun dalam sebuah puisi dan lain-lain itu juga bisa. Next slide. Jadi di Indonesia sendiri, dia sudah mengeluarkan sebuah undang-undang yang mendukung akan kebebasan berekspresi. Dalam Undang-Undang 1945, dalam pasal 28E ayat 3, itu dikatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kita patut senang karena di Indonesia sendiri sudah memberikan sebuah kebebasan itu untuk kita berserikat. Jadi seperti yang saya bilang bahwa ketika kita punya teman untuk melakukan sebuah kebebasan berekspresi, maka pendapat atau keresahan yang ingin kita sampaikan itu bisa saja terdengar dengan lebih mudah karena banyak orang yang menyampaikannya. Ketika kita hanya menyampaikan sendiri, maka kita mungkin power yang kita punya untuk mengekspresikan itu kurang cukup untuk bisa mempengaruhi orang lain seperti itu. Nah, kita juga eh, selain berkumpul, kita juga bisa mengeluarkan pendapat di situ dan itu memang diizinkan di Indonesia. Next slide. Dalam tulisan ini dikatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah dasar demokrasi digital yang memberikan setiap orang hak untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Melalui media sosial, masyarakat dapat berbagi informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, kebebasan ini juga beresiko menimbulkan hoaks dan pelanggaran privasi, sehingga perlu diimbangi dengan etika dan tanggung jawab yang cukup. Ya. Jadi, di negara kita atau perkembangan dunia saat ini, sangat mungkin untuk kita melakukan kebebasan berekspresi karena dengan perkembangan teknologi saat ini kita sudah sangat banyak sekali media sosial yang kita punya ya, ada juga TikTok, bisa juga media sosial seperti Instagram, Facebook, dan mungkin kita bisa seperti WhatsApp juga bisa untuk kontak-kontak terdekat kita. Kita bisa menyampaikan ekspresi kita dengan sangat mudah, dan oleh karena itu kebebasan itu juga menimbulkan suatu masalah bagi masyarakat. Karena dengan mudahnya akses, maka semakin mudah juga orang-orang jahat untuk melakukan akses tersebut. Nah, masyarakat dapat berbagi informasi, namun kebebasan ini berisiko menimbulkan hoaks. Apa itu hoaks dan apa itu pelanggaran privasi, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Boleh di next. Kita akan membahas mengenai latar belakangnya di sini. Meningkatnya penggunaan internet di media sosial Indonesia, semua orang bisa menjadi penyampai informasi. Ini bisa menjadi sebuah tanda kutip bahwa semua orang, ya, semua orang berarti bisa semua orang masuk tanpa adanya sebuah keamanan yang jelas. Dan oleh karena itu, banyak penyalahgunaan kebebasan berekspresi seperti hoax. Hoax itu adalah sebuah informasi yang disampaikan secara informasi yang salah ya, yang disampaikan secara terang-terangan untuk menutupi sebuah kebenaran atau mungkin menciptakan sebuah kebohongan yang ingin dipercaya oleh orang lain. Kenapa hoax ini sangat berbahaya? Karena terkadang hoax ini diciptakan untuk pengalihan isu. Contohnya ketika ada sebuah permasalahan yang sangat penting tentang hutan di negara, di suatu negara yang mengalami penggundulan oleh karena penambangan nikel atau mungkin penambangan lainnya, itu bisa saja tertutupi dengan hoax-hoax yang sebenarnya tidak penting seperti perceraian suatu konten kreator atau mungkin sebuah masalah dari rumah tangga suatu konten kreator. Nah, itu kan sebenarnya tidak penting, tetapi karena adanya hoax seperti itu yang mungkin pasarnya lebih tinggi di suatu negara, ya itu bisa saja menjadi hal yang sangat berbahaya gitu karena dia bisa menutupi
hal-hal yang benar-benar penting. Itu juga bisa untuk memfitnah orang lain ya, untuk menjadi sebuah ujaran kebencian. Ketika kita ada masalah personal dengan orang lain, kita bisa saja menimbulkan sebuah hoax atau menuduh orang lain bahwa dia tuh melakukan sebuah perbuatan yang salah. Dan yang pertamanya itu jadi sangat berbahaya karena ketika kita berekspresi tentang sesuatu hal yang baik, ketika itu melawan sesuatu pihak yang besar, seperti mungkin sebuah perusahaan besar, pasti orang itu tidak suka dan bisa saja dia melakukan sebuah ujaran kebencian dan menuduh orang itu dengan hal-hal yang tidak-tidak. Seperti misalnya ketika kita menyampaikan pendapat di suatu sekolah SMA gitu ya, oh, bahwa gurunya ini korupsi gitu. Dan karena gurunya tidak suka, maka dia menyebarkan sebuah hoax tentang si anak murid ini ternyata kelakuannya di luar itu tidak baik. Padahal sebenarnya tidak begitu juga. Nah, ketika kita melawan sesuatu hal, kita juga ada sebuah namanya pelanggaran privasi. Nah, pelanggaran privasi ini dilakukan untuk contohnya, ketika kita melakukan seperti tadi yang membela suatu hal yang menurut kita tidak baik dan itu berhubungan dengan sebuah perusahaan yang besar, mereka bisa saja menyebarkan privasi kita. Contohnya seperti data diri kita, seperti data alamat kita, atau mungkin orang-orang menstalking kita punya sosial media. Nah, ini sangat berbahaya. Ada sebuah contoh ya, ketika orang konten kreator yang membawa sebuah isu tentang eh, suatu masalah gitu di suatu negara, dia diancam dengan dikirimi sebuah pesan WhatsApp yang berupa sebuah foto, dua foto sekali lihat, yang pertama itu tentang KTP dia dan yang kedua itu adalah rumah dia gitu. Nah, itu sebuah ancaman bahwa ketika kamu masih melanjutkan kontenmu gitu tentang pembicaraanmu, maka mereka bisa saja menyebarkan hal itu. Dan mungkin saja yang lebih parah, bisa saja mereka mendatangi dan mengancam dia secara fisik. Lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab digital? Yaitu jelas kita dapat menyeimbangkannya dengan eh, memahami etik dari kebebasan berekspresi sendiri. Ketika kita tidak dibarengi dengan etik, maka bisa saja hal-hal yang dan juga kita harus berpikir bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu punya sebabnya, sebab ada akibatnya. Jadi ketika kita tidak dibarengi dengan etik, maka mungkin saja eh, akibat yang akibat yang diakibatkan itu bisa saja tidak kita coba untuk tanggung jawabkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu konsep dasar kebebasan berekspresi. Jadi dalam pandangan global, konsep kebebasan berekspresi ini memiliki perbedaan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Misalnya di Amerika Serikat, hak berbicara ini dijamin oleh First Amendment, yang dimana pada First Amendment ini dia tuh melindungi warga dari pembatasan oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia, kebebasan berekspresi ini dijamin oleh Undang-Undang Pasal 28E yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, dan 28F yaitu yang mengatur hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Tetapi walaupun kita sudah dijamin oleh undang-undang, kita tuh tetap harus memiliki tanggung jawab sosial yang lebih kuat. Yang dimana artinya jadi setiap kebebasan yang kita miliki tuh harus disertai kesadaran akan dampak sosial dari ucapan atau tindakan kita, terutama di dunia digital yang jangkauannya ini sangat luas dan sangat cepat menyebar. Next. Nah, selanjutnya yaitu batasan kebebasan. Jadi walaupun setiap orang berhak menyampaikan pendapat, tidak semua bentuk ekspresinya ini dilindungi oleh hukum.
Jadi ada batasan yang harus kita pahami, jadi seperti fitnah dan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pornografi, penipuan, dan hoax. Jadi batasan-batasan ini nih dibuat bukan untuk membungkam suara masyarakat, melainkan untuk melindungi hak orang lain agar orang lain ini tidak dirugikan oleh kebebasan yang disalahgunakan. Jadi kebebasan berbicara itu bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi bebas dalam koridor etika dan hukumnya. Next. Selanjutnya yaitu hukum dan regulasi di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh memiliki regulasi utama. Jadi ada beberapa peraturan yang menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab digital. Jadi yang pertama itu terdapat Undang-Undang ITE pada pasal 27 sampai 29, yang dimana pada undang-undang ini mengatur tentang larangan penyebaran konten bermuatan negatif seperti fitnah, asusila, dan kebencian. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022, yang dimana pada Undang-Undang PDP ini dia tuh memastikan bahwa data pribadi ini tidak digunakan oleh tanpa izin. Yang ketiga yaitu Permenkominfo nomor 5 pada tahun 2020. Yang dimana pada Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 ini mengatur tentang tata kelola konten digital oleh platform seperti media sosial dan website. Jadi semua regulasi ini, ketiga regulasi di Indonesia ini, dia tuh bertujuan agar ruang digital di Indonesia itu tetap aman, sehat, dan bertanggung jawab. Next. Selanjutnya yaitu isu dan dilema etika. Yang pertama itu ada anonimitas, yang dimana anonimitas atau kerahasiaan identitas di internet ini merupakan hal yang sering menimbulkan perdebatan, yang dimana kerahasiaan identitas ini memiliki di satu sisi tuh anonimitas tuh memberikan perlindungan dan kebebasan bagi seseorang untuk menyampaikan opini tanpa takut dikucilkan. Tetapi di satu sisi lainnya, anonimitas juga sering disalahgunakan untuk hal-hal negatif, kayak seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, penipuan, atau doxing, yang dimana dia tuh menyebarkan data seseorang itu tanpa izin dari si yang memiliki data tersebut. Jadi oleh karena itu dibutuhkan kesadaran moral agar kita ini bisa memanfaatkan kebebasan ini tanpa merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu isu dan dilema etika. Yang kedua itu data dan privasi. Jadi tantangan berikutnya itu adalah perlindungan data pribadi, yaitu kebocoran data versus transparansi publik. Yang dimana pada dunia digital saat ini, data pribadi ini menjadi aset yang sangat berharga sekaligus rawan banget disalahgunakan. Kan banyak kasus yang data pribadinya itu
dipakai tanpa izin. Nah, di sini juga terdapat beberapa kasus yang paling terkenal, yaitu pada kasus Bozo Zorka pada tahun 2022, yang dimana jutaan data masyarakat Indonesia ini bocor dan dipublikasikan. Nah, dari sini muncullah masyarakat ini dilema, apakah masyarakat ini berhak tahu kebenaran di balik kebocoran data ini, atau justru mereka ini harus menjaga privasi individunya. Maka dengan munculnya dilema itu, mereka tuh seharusnya ada keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan hak individu untuk melindunginya. Jadi itulah kita pentingnya memiliki tanggung jawab digital. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, baik selanjutnya ada suaranya nggak nih? Ada. Ada. Oke, di sini di selanjutnya di isu dan dilema etika yang ketiga yaitu sensor dan spam. Nah, di dunia digital, sensor menjadi isu yang sering menimbulkan perdebatan. Nah, sensor versus kebebasan informasi. Nah, sensor sebenarnya dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat dari konten berbahaya seperti radikalisme, pornografi, serta ujaran kebencian. Nah, namun di sisi lain, sensor yang berlebihan bisa mengekang kebebasan berekspresi dan menghambat penyebaran informasi yang sebenarnya bermanfaat. Nah, oleh karena itu, perlu keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berbicara. Selain itu, di sini juga ada masalah spam dan pelanggaran privasi. Nah, spam dan pelanggaran privasi juga menjadi dilema etika yang serius. Banyak pengguna menerima spam email, iklan yang tidak etis, bahkan menyalahgunakan data pengguna tanpa izin. Nah, hal ini perlu menunjukkan pentingnya penerapan etika serta regulasi eh, dalam pengelolaan data pengguna agar dunia digital tetap aman dan nyaman untuk semua. Di sini ada kasus nyata di Indonesia. Contohnya yang pertama kasus Ahok di 2016. Nah, ini termasuk menggambarkan dilema etika digital. Nah, ini, kasus Ahok pada 2016 yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan penistaan agama. Nah, kasus ini menimbulkan dampak sosial dan hukum yang luas, serta memicu perdebatan antara kebebasan berbicara dan batas-batas moral serta agama. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan nilai-nilai sosial yang ada.
Nah, di kasus kedua ada Amanda Mojokerto 2021. Nah, di sini Amanda menjadi korban cyberbullying serta tekanan psikologis. Nah, dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, kasus ini menjadi pengingat pentingnya empati serta tanggung jawab pengguna media sosial. Nah, kita tidak bisa sembarangan berkomentar karena ada di balik layar itu ada manusia yang mempunyai perasaan seperti si Amanda Mojokto ini. Nah, selanjutnya etika dan solusi. Nah, prinsip etika digital. Nah, di sini ada etika digital menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan online yang sehat dan beradab. Empati dan etika komunikasi sangat penting dalam berinteraksi di media sosial, terutama agar kita tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata atau suatu tindakan. Nah, di sini ada tiga prinsip utama dalam etika digital. Yang pertama, tanggung jawab pribadi. Nah, di tanggung jawab pribadi artinya kita harus berpikir sebelum memposting atau berkomentar sesuatu dalam media sosial. Nah, yang kedua yaitu empati online. Nah, empati online ini menghargai perasaan dan pendapat orang lain. Yang ketiga ada integritas digital. Nah, integritas digital ini menjadi kejujuran dan tidak menyebarkan hoax. Nah, dari sisi solusi nasionalnya, yaitu di sini ada literasi digital, Kominfo internet sehat. Nah, pemerintah dan masyarakat telah berusaha untuk meningkatkan literasi digital melalui program Kominfo serta internet sehat. Nah, selanjutnya ada edukasi etika digital di sekolah dan kampus. Selain itu, sekolah dan kampus juga berperan dalam memberikan edukasi etika digital bagi generasi muda. Nah, yang ketiga ada pengawasan konten dan perlindungan data pribadi. Nah, langkah ini langkah yang penting dalam pengawasan konten serta perlindungan data pribadi agar pengguna internet lebih terlindungi. Nah, di sini eh, sebagai kesimpulan, kebebasan berekspresi memang hak setiap individu, namun harus disertai dengan tanggung jawab. Etika digital membantu menjaga ruang publik agar tetap aman, sopan, dan tidak menimbulkan konflik sosial. Nah, sementara literasi digital memperkuat kesadaran masyarakat tentang cara menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, di sini ada 4 nilai utama yang harus kita pegang dalam aktivitas digital. Nah, yang pertama kebebasan, kedua tanggung jawab, ketiga empati, keempat privasi. Nah, di kebebasan kita mempunyai hak untuk berbicara dan berpendapat. Nah, serta di yang kedua yaitu tanggung jawab, kita memastikan ekspresi kita tidak merugikan orang lain. Nah, yang di ketiga ini ada empati. Nah, empati memahami perasaan orang lain dan di ruang digital tersebut. Nah, yang keempat, privasi. Privasi menjaga data pribadi dan menghormati privasi orang lain. Nah, di sini di slide ini ada pertanyaan diskusi. Nah, di pertanyaan pertama,
Kapan kebebasan berbicara melanggar hukum? Nah, kebeba eh, berbicara dapat melanggar hukum di saat ucapan atau konten suatu konten itu mengandung fitnah serta ujaran kebencian atau melanggar norma hukum seperti yang telah diatur dalam UU ITE. Ya, Selanjutnya, langsung kedua, langsung pertanyaan kedua, yaitu apakah anonimitas selalu perlu di dunia digital? Ya, sebenarnya kalau kita bilang bahwa apakah selalu perlu, jelas jawabannya tidak. Karena anonimitas itu sebenarnya kalau kita bilang lebih banyak negatifnya atau positifnya, jelas itu lebih banyak negatifnya. Karena kalau anonimitas itu sering digunakan untuk bisa menyebarkan hoax, fitnah, atau ujaran kebencian. Kenapa dia digunakan? Karena ya seperti yang dibilang oleh teman saya tadi, bahwa anonimitas itu eh, sebuah fitur untuk kita tidak bisa diketahui data-data kita. Misalnya profil kita tidak diketahui, seperti itu. Tetapi apakah anonimitas itu selalu berakibat buruk? Jelas tidak, karena mungkin di suatu tempat di negara yang memang memiliki masalah dalam eh, republiknya, seperti mungkin ada negara yang mengatur tidak boleh sama sekali untuk orang itu berpendapat atau berekspresi tentang kesalahan yang terjadi di negara itu, maka anonimitas itu sangat penting bagi mereka-mereka yang memang ingin menyampaikan pendapat mereka dan ingin membela negara mereka supaya negara mereka lebih baik. Karena jika anonimitas ini tidak ada atau identitas mereka itu tidak diketahui bisa diketahui oleh si pemerintah itu atau mungkin orang-orang di perusahaan yang besar itu, bisa saja dia terancam, baik itu dari segi nyawa dia atau mungkin dalam mental dia, seperti itu. Eh, Langsung pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga yaitu apakah sensor melanggar hak berekspresi? Jadi sensor ini tidak selalu dianggap pelanggaran hak berekspresi, tergantung pada tujuan dan batas penerapannya. Jadi kalau misalnya sensor dilakukan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, maka sensor itu masih bisa dibenarkan. Tetapi kalau sensornya itu dilakukan secara berlebihan, misalnya menutupi kebenaran, maka dia tuh disebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Jadi dengan begitu sensor ini bisa berfungsi. Jadi kita tuh menggunakan sensor itu sebagai pengendali yang bijak, bukan alat untuk mengekang masyarakat. Selanjutnya yaitu ada penutup, yaitu gunakan kebebasan berekspresi dengan etika dan tanggung jawab. Oke, eh, jadi di sini mungkin saya akan sedikit menambahkan ya. Jadi ini jadi sedikit pengingat juga bagi kita bahwa kita boleh saja berekspresi bebas karena kita punya hak akan itu. Tetapi kita perlu ingat bahwa ketika kita berekspresi perlu ada etika di dalamnya. Karena tanpa adanya etika, ekspresi yang ingin kita tunjukkan bukan menjadi hal yang baik, malah bisa saja menjadi hal yang memperkeruh keadaan. Dan kita juga perlu ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan itu ada tanggung jawabnya. Ada hal yang perlu kita pertanggungjawabkan dengan apa yang kita katakan. Oleh karena itu, kita belajar ini untuk bisa merefleksi diri kita, untuk mempelajari diri kita, bagaimana cara kita bisa berekspresi dengan lebih benar, dengan etika dan tanggung jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi. cukup. Oke, mungkin itu saja pertemuan dari kami. Penjelasan dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, stop.